Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wibowo, guru PPKN di SMP Negeri 3 Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor peserta 2018003152535. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 8 dengan materi sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi melalui simulasi musyawarah warga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa? 14. Tanggal 14 Desember. Absen 14 ya, Pak? Yuk, Ika, disiapkan yang keras, bareng-bareng kita berdoa. Siap berdoa mulai. Seperti biasa, angkat kedua tangan ke atas. Oke, ke samping. Lemaskan otot-otot kalian. Oke, jangan sampai ototnya tegang. Nanti kalau tegang, mudah cedera. Oke, seperti ini coba. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Angkat kedua tangan lagi ke atas. Sekarang kalau lebih pegang, silakan goyang-goyangkan. 1, 2, 1, 2, 2. Sambil bergoyang silakan bajumu yang masih keluar dimasukkan ke dalam celana biar rapi. Bajumu yang masih keluar silakan dimasukkan ke dalam celana biar rapi. Angkat kedua tangan lagi ke atas, ke samping, ke bawah, kepala nunduk ke bawah. Jika ada sampah silakan duduk. Kalau tidak ada, tetap berdiri. Jika ada sampah silakan dipungut. Coba Pak Bos dulu cek kehadiran kalian. Nanti yang Pak Bos panggil silakan acungkan tangan ke atas. Henry, ada apa Henry? Ya. Ainun hadir. Ainun Alfi Hadir. Asa Dinda Hadir. Gani Afif Hadir. Dwi Afrizal Hadir. Fris Kawati Hadir. Henry Istiawan Henry Permana Yunita. Hadir semua ya? Hadir semua ya? Oke, kalau sudah hadir tetap berdiri.
Oke, berdiri sekarang sikap siap untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Oke, silakan Ahmad berdiri dulu. Yang siap kok. Henry berdiri yang siap, tangannya menghafal, jangan goyang-goyang. Kalau tadi goyang-goyang, sekarang harus siap. Belajar PPKN? Sekali lagi. Berkali-kali. Pancasila. 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 Oke, silakan boleh duduk dengan nyaman. Seireng sekalian, jangan sampai tegang. Seperti tadi kalau tegang, bentuknya menggaji. Oke, silakan setiap meja keluarkan 2 buah ponsel, 2 buah biasa. Setiap meja keluarkan 2 buah HP. Oke, kita akan mencoba sebuah aplikasi penyedianya namanya Mentimeter. Ada pertanyaan di mentimeter.com. Ada pertanyaan apa yang kamu rasakan ketika melihat ini? Ketika melihat gambar ini, coba diketikkan di situ. Terserah mau apa juga. Apa kalian rasakan? Joroknya. Oh, boleh. Tidak berperiksa. Terus apa yang kalian akan lakukan? Oke, satu juga aja nih. Apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar ini? Apa ya? Sudah? Gambar apa ini? Sampah berada di jalan. Oke, coba perhatikan apa yang kalian rasakan ketika pertama kali melihat gambar ini. Tidak enak memandang, tidak merasa nyaman, jorok, jijik, bau. Oke, kalau kalian merasakan seperti itu, apa yang kalian lakukan? Dibersihkan sampahnya, bagus. Apa lagi? Lapor ke polisi. Oke, apa lagi? Ketika kamu melihat ketika jalan-jalan jogging pagi, tiba-tiba banyak sekali sampah. Gimana? Menyuruh tukang pembersih untuk membersihkan. Boleh, karena tugasnya sudah ada ya. Kalau biasanya di kota-kota itu ada petugas yang membersihkan jalan raya. Itu menjadi tanggung jawabnya. Oke. Apa hukuman yang pantas ketika kamu melihat ada orang membuang sampah sembarangan? Hukum denda. Dendanya berapa kira-kira? 100 juta. Oke, selain denda kira-kira apa? Ternyata seperti Pak Purpes pembahasan kemarin bilang, ternyata di Kabupaten Semarang tempat kita berada ini, ternyata sudah ada aturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 2 tahun 2014. Oke, coba kita flashback sejenak. Kira-kira peraturan daerah kabupaten itu urutannya nomor berapa kemarin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang terakhir.
dalam sistem hierarki tata urutan peraturan perundang. Aturannya apa? Ini ya. Dari poin A sampai F, larangan pasal 40. Yang paling ini E, membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Hukumannya setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 40 ini dapat dikenakan dengan pidana kurungan, dikurung paling lama 3 bulan di kantor polisi atau tempat kurung orang yang melanggar, atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ternyata Salsa tadi benar bisa didenda, tapi kalau di Kabupaten Semarang tidak mencapai 100 juta, paling banyak 50 juta. Berat atau ringan? Berat. Oke, kenapa berat? Karena jangan menyewa. Karena tidak punya uang. Oke, kira-kira menurut kalian hanya membuang sampah di jalan, tapi kenapa hukumannya berat? Mencemari lingkungan. Yang paling penting itu, bahkan sampah-sampah itu banyak mengandung bakteri, bisa menyebabkan penyakit yang paling bahaya. Hari ini kita belajar terkait dengan ini. 1, 2, 3, 4, poin 4. Poin pertama kita sudah pertemuan minggu lalu, oke ya, terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua juga sudah minggu lalu. Yang ketiga, menganalisis proses pembuatan, kita sudah secara garis besar mengetahui di pertemuan minggu lalu. Dan yang terakhir adalah menilai sikap positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Penilaiannya, oke, hari ini berbeda dengan minggu-minggu kemarin. Kalau minggu-minggu kemarin kalian nanti akan menilai teman kalian atau peserta didik, pada pertemuan kali ini kalian akan menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Di sini akan diuji kalian jujur atau enggak. Oke ya. Pembuktiannya apa? Nanti berdasarkan observasinya Pak Bo. Pak Bo mengamati. Semisal Dani tadi membaca doa atau tidak. Padahal misalnya semisal Dani tidak berdoa, tapi nanti pas penilaian dia centang berdoa. Berarti dia tidak jujur. Ya, penilaian diri sendiri. Dari segi pengetahuan nanti ada tes tertulis gampang. Ya, kita menganalisis kasus kemudian tujuannya apa. Dan yang terakhir nanti keterampilan presentasi dalam musyawarah. Nanti akan dinilai kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab. Coba kalian cermati satu video berikut. Cermati satu video berikut seksama. Boleh dicatat. Boleh dicatat hal-hal yang penting. Mengganggu bagi pengguna jalan yang melintas. Pada seorang pemasyarakat yang mengatakan, sangat terganggu dengan adanya sampah yang menumpuk. Terlebih sampah ini berada di bawah jalan dan mengganggu pelaku pengguna jalan sekitar. Tim Liputan Ruang TV. Itu videonya terjadi di daerah lain. Kita bayangkan hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, tapi dengan sedikit modifikasi, yaitu presentasinya tidak per kelompok. Nanti presentasinya adalah seperti simulasi musyawarah di desa. Oke ya. Ibaratkan kita beri nama desa kita ini namanya desa apa? Terserah mau apa? Clear? Desa apa kira-kira? Desa? Bisa pergi. Desa apa? Yang bagus apa kira-kira namanya desanya? Bisa. Odel-odel. Desa? Kecimpung. Desa ke tukang azab ya, nggak apa-apa. Kita beri nama desa kita ini namanya desa tukang azab. Oke. Ternyata perhatikan di desa kita ini namanya desa tukang azab ini masih dijumpai banyak sekali sampah di jalan-jalan. Bahkan di sungai kemudian di selokan banyak dijumpai sampah-sampah, baik sampah sayuran, sampah plastik, sampah kaca, bahkan sampai sampah besi-besian.
Hari ini kita akan memecahkan bagaimana agar desa tukang azab ini bisa terbebas dari sampah. Oke, kita akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Yang kita sebut karena kita simulasi musyawarah desa, namanya adalah RT. Kita bagi menjadi 4 RT. Berarti desa tukang azab itu di dalamnya terdiri atas 4 RT. Biasanya, perhatikan, sebuah desa itu akan dipimpin oleh seorang kepala desa. Oke, kira-kira dari seluruh siswa kelas 8 ini yang sukarela mau jadi kepala desa siapa? Izat? Oke, Zat, kepala desa ya Zat? Oke, kemudian biasanya dalam sebuah desa itu untuk mengontrol kepala desa agar tidak semena-mena, dia ke desa itu membutuhkan sebuah badan permusyawaratan desa atau wakil dari warga. Kira-kira ada yang bersedia menjadi ketua BPD? Oke, Salsa, bagus. Nanti Salsa akan mengontrol Rizal biar tidak semena-mena. Oke ya, kepala desa tidak boleh semena-mena. Oke ya. Untuk pembentukan RT-nya, perhatikan, kita akan menentukan RT 1 dulu. RT 1 coba ya, berdiri. Kamu sebagai ketua RT 1 ya. Coba tunjuk di sini siapa yang menjadi warga RT 1. RT 4. Siapa saja? Namanya siapa? Sifat Nabila. Oke. Wargamu siapa saja? Rosa. Siapa? Rosa. Hendripe. Soleka. Oke. Ini perhatikan, setiap RT 1 sampai RT 4 nanti berkumpul sesuai dengan lokasinya. RT 1 sebelah sini, RT 2 sebelah sini, RT 3 dan RT 4. Yang tidak bertugas menjadi warga RT, Pak Kades dan kawan-kawan boleh maju ke depan, ambil kursi, duduk di sini. Yo. Oke, RT 1, RT 1, RT 2, RT 3. Jangan sampai hilang tanggamu, pemenangmu. RT 4. Masing-masing RT akan mendapatkan 1 buah lembar kerja. Di sini nanti kita akan memecahkan masalah desa tukang azab tadi. Masalahnya apa? Banyak sampah yang berserakan, tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, kira-kira nanti kalian harus mencari penyebabnya, kira-kira apa? Akibatnya apa? Solusinya apa? Serta usulan peraturan, karena di sini kita akan bermusyawarah membuat sebuah peraturan desa tukang azab. Oke, kalau sudah ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya berarti nama RT. Ketuanya dikasih nama ketua RT. Yang ada di depan, yang laki-laki ya bantu Pak Bowo. Ketuanya siapa? Ketuanya Siva Nil. Ya, boleh cari dosen di internet, boleh di sumber buku lain juga boleh.
Persilakan kepada semua warga untuk yang ada usulan silakan diusulkan mulai dari RT 1. Penyebab disebabkan oleh kebiasaan orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terlebih lagi sampah makanan yang mentah yang mudah membusuk tercampur dengan sampah lainnya seperti bungkus plastik atau kertas. Akibat sampah yang berserakan dan menumpuk menjadi sumber kuman, bakteri serta virus penyebab penyakit seperti diare sampai gangguan pernafasan. Solusi: memisahkan sampah organik dan anorganik berbahaya elektronik, tidak menggunakan sedotan plastik, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang plastik. Oke, silakan kepada RT 2. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahman. Perkenalkan, nama saya Ayu. Nama saya Kebiasaan orang tidak membuang sampah pada tempatnya karena kurangnya kesadaran masyarakat. Akibat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan, menjadi tempat berkembang biak kuman dan menjadi penyebab penyakit. Solusi: menjadikan pupuk, mengadakan gotong royong untuk mengatasi sampah yang berserakan, memberikan sanksi atau denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Silakan untuk tangan semuanya. Silakan RT 3 untuk memberikan usulan. penyebab karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Akibat menjadi sumber kuman, menyebabkan timbulnya penyakit, mengganggu kenyamanan warga, lingkungan menjadi kotor, menimbulkan bau tak sedap. Solusi: harus ditindak tegas. Oke, silakan berikan tepuk tangan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabila Farah. Perkenalkan, nama saya Rosa. Perkenalkan, nama saya Sofira. Perkenalkan, nama saya Rumana. Penyebab hilangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah dalam pengolahan sampah, membuang sampah sembarangan. Akibat sampah berserakan akan mengakibatkan banjir, menjadi sarang penyakit, merusak pemandangan, mendatangkan bau tidak sedap, menimbulkan ketidaknyamanan. Solusi: memasang spanduk peringatan, menyiapkan tempat sampah, mendaur ulang plastik, mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya. Semuanya. Terkait dengan aturan yang mau kita buat, langsung Pak Kes. Usulan peraturan memberikan sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan, memberi denda paling banyak 50 juta. Ada lagi? Usul Pak Ades, saya tidak setuju dengan pendapat RT 4 karena mengajak-ngajak. Ada pendapat dari RT 1 gimana ini? Bagaimana mengada-ngada? Ini pendapat dari kelompok kami. Jangan jadi provokator kamu. RT 1 gimana? Mau kalah atau enggak ini? Saya mau bertanya lagi. Saya mau memberi usulan lagi. Begini. Silakan kepada Mbak Angki sama Wati. Ada orang yang membuang sampah sembarangan. Ada tanggapan? Ada. Pak operator ditulis ya, memberikan sanksi kepada pelanggar. Tadi dari RT 4 apa RT 4? Memberikan sanksi kepada orang yang membuang sampah sembarangan, memberi denda paling banyak 50 juta. Memberi denda paling banyak 50 juta. Ada usulan yang lain? Apa? Melaporkan pada pihak yang berwajib, memberi sanksi atau denda, dan mendaur ulang sampah tersebut. Ada tanggapan? Tanggapan? Oke, coba kita bersama-sama dengan Pak Kades, dengan wakil warga, dengan ketua PDB, dengan seluruh warga desa Tukang Azab, coba kita buat kesimpulan bersama-sama. Kita akan membuat sebuah peraturan yang tadi berdasarkan usul dari seluruh warga. Yang pertama tadi
Pak Henry itu sudah mencatat yang pertama ada usulan setiap orang yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi berupa denda. Kira-kira Pak Kades, Bu Ketua BPD dan warga ada yang tidak sepakat? Ada yang tidak setuju? Jika orang yang membuang sampah sembarangan dikasih denda? Setuju? Oke, kira-kira jumlah dendanya berapa? Usulan Pak Kades berapa Pak Kades? Paling banyak 50 juta. Paling banyak 50 juta. Ada yang mau lebih atau mau kurang? Ada yang keberatan? Ini berlaku untuk seluruh warga desa Mangazab loh. 1 triliun. Usulan dari Ketua RT 2. 100 juta. Paling banyak ya. Paling banyak. Oke Pak Henry dicatat. Ada usulan 50 juta dan 100 juta. Silakan saya berikan lagi kepada Pak Kades. Pak Kades, silakan coba kamu voting. Kira-kira yang setuju 50 juta berapa? Yang setuju 100 juta berapa? Oke. Siapa yang setuju 50 juta silakan katakan. Itu. 100 juta. Silakan yang tinggi. Tinggi. 1, 2, 4. Peraturan akan ditetapkan minimal denda 50 juta. Paling banyak maksimal 50 juta. Sepakat. Tangan bersama-sama. Oke, silakan Pak Kades boleh ditutup musyawarah hari ini. Musyawarah hari ini akan ditutup. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tangan lagi kepada kita semua. Oke ya, perhatikan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu cukup membutuhkan waktu yang banyak. Kenapa? Karena membutuhkan aspirasi atau keluh kesah dari seluruh elemen. Ibaratkan kalau dalam membuat sebuah peraturan undang-undangan kita contohkan undang-undang. Kalau tadi kan peraturan desa ya, desa tukang azab. Kalau dalam tingkat pusat, Pak Kades nanti berperan sebagai presiden. Ketua BPD nanti berperan sebagai ketua DPR. Dan kalian semua di sini adalah seluruh elemen masyarakat. Dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan harus mendengarkan aspirasi, keluh kesah, curhatan dari warga masyarakat. Jangan sampai pemimpin membuat peraturan yang sewenang-wenang. Paham? Paham. Tadi desa tukang azab sepakat bahwa siapa yang membuang sampah sembarangan didenda paling banyak 50 juta. Berlaku loh mulai hari ini. Berlaku ya. Berlaku ya. Untuk desa tukang azab. Oke. Silakan sediakan 1-2 pulpen masing-masing kalian. Kita akan mengadakan yang namanya penilaian pengetahuan dan penilaian sikap, penilaian diri. Jawab sejujur-jujurnya, tidak perlu contek-mencontek. Pak Kades tidak boleh mencontek. Ya, seluruh warga juga tidak boleh mencontek. Ya, yang belum ambil pulpen silakan dulu ambil pulpen dulu. Oke ya, perhatikan silakan nanti kalian isi identitasnya di sini. Oke ya, untuk penilaian diri, penilaian sikap, nanti ada beberapa indikator. Silakan kalian berikan poin. Poin 4 adalah yang paling tinggi, poin 1 yang paling rendah. Penilaian diri silakan jawab sejujurnya. Saya berikan.
sudah penilaian pengetahuan, kemudian sudah penilaian sikap. Tak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, coba kita bersama-sama kita menyimpulkan kira-kira hari ini kita belajar apa saja. Kira-kira kalian ada yang mau jadi sukarelawan untuk menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Oh iya, silakan Afi berdiri coba berdiri. Hari ini kita jadi tahu terkait proses pembuatan peraturan. Jadi nanti saya kalau sudah besar ingin masuk ke dalamnya. Oke, Alfi tadi berkata bahwa suatu saat nanti Alfi akan ingin menjadi seorang yang ingin membuat peraturan. Karena hari ini kita belajar terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara sikap kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Tadi kita belajar bagaimana cara memecahkan pengelolaan sampah. Oke, kita refleksi bersama-sama. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya. Kira-kira kendala apa yang kamu hadapi ketika pembelajaran hari ini? Kendalanya? Tadi agak sulit saat waktu mengerjakan. Sulit waktu mengerjakan. Mengerjakan apa, Alfi? Apa itu? LKPD. LKPD-nya sulit mengerjakan ya? Agak sulit mengerjakan. Ada lagi? Tidak ya? Oke, minggu depan kita sudah pada masa penilaian akhir semester. Berarti nanti kalian mengerjakan PAS, kemudian liburan dan masuk di semester yang kedua. Jadi harapannya nanti semester ke depan, semester 2 lebih baik daripada semester 1. Nanti di rapat nilainya apapun itu disyukuri bersama-sama. Ditingkatkan bersama-sama. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi absen 14, sekarang absen 12 ada Henry, disiapkan untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Dari Pak Bowo, apabila banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan. Saya Adi Arupalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.